Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Oktaviani dengan NIM 0801192068 dari kelas Ilmu Kesehatan Masyarakat 9 semester 3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, telah lama kita sadari bahwa penyakit adalah penghambat pembangunan. Jika seseorang sakit, maka waktunya akan tersita untuk pengobatan dan upaya penyembuhan, sehingga produktivitasnya pun tentu akan berkurang. Seperti yang diketahui, banyaknya kasus penyakit berdampak pada besarnya biaya, sehingga program lebih diprioritaskan kepada langkah-langkah preventif atau pencegahan secara bertahap. Salah satunya adalah imunisasi yang tentu harus dibarengi dengan penyuluhan dan sosialisasi yang masif pada masyarakat. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai imunisasi. Yang pertama, kita masuki latar belakangnya. Imunisasi sangat penting untuk tubuh seseorang agar kebal dari penyakit. Imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit atau usaha untuk memberikan kekebalan pada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh guna merangsang pembuatan antibodi yang bertujuan untuk mencegah penyakit tertentu. Sejarah imunisasi di Indonesia dimulai dengan imunisasi cacar pada tahun 1956, imunisasi campak 1963, dengan selang waktu yang cukup jauh mulai dilakukan imunisasi BCG untuk tuberkulosis 1973, disusul imunisasi tetanus toksoid pada ibu hamil tahun 1974, imunisasi difteri, pertusis, tetanus atau DPT pada bayi 1976, lalu polio 1981, campak pada tahun 1882, dan hepatitis B 1997, hingga inisiasi imunisasi hemofilus influenza tipe B dalam bentuk vaksin pentavalen. Imunisasi menyelamatkan jutaan nyawa dan secara luas diakui sebagai salah satu intervensi kesehatan yang paling berhasil dan efektif atau hemat biaya di dunia. World Health Organization atau WHO mengungkapkan bahwa ada kemajuan di bidang imunisasi anak, namun targetnya masih jauh dari cakupan 95% yang dibutuhkan masyarakat agar benar-benar terhindari dari penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin. Pernyataan ini dirilis WHO dalam rangka menyambut Pekan Imunisasi Sedunia tahun 2020 yang jatuh dari tanggal 24 sampai dengan 30 April. Sebelum adanya pandemi COVID-19, dunia dinilai membuat sebuah kemajuan besar terkait pemenuhan vaksinasi anak-anak. Data WHO menemukan di tahun 2018, 86% anak di bawah usia 5 tahun secara global telah diimunisasi dengan 3 dosis vaksin difteri, pertusis, dan tetanus atau DPT-3 dan 1 dosis vaksin campak. Angka ini naik dari 72% di tahun 2000 dan dari 20% pada tahun 1980. Mereka juga mengatakan bahwa jumlah anak yang lumpuh karena polio telah berkurang 99,9% di seluruh dunia. Selain itu, pada 2018, WHO juga menemukan hampir 20 juta anak di seluruh dunia, atau sekitar lebih dari 1 dari 10 anak melewatkan vaksinasi yang dinilai mampu melindungi mereka dari campak, difteri, dan tetanus. Tahun 2019, setidaknya ada 800.000 kasus campak di dunia. Dikhawatirkan tahun 2020 akan ada kenaikan jumlah kejadian, terutama jika tingkat vaksinasi turun atau penundaan aktivitas imunisasi akibat COVID-19. Nah, apakah yang dimaksud dengan imunisasi? Menurut Kemenkes RI 2017, imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Bayi yang baru lahir memang sudah memiliki antibodi alami yang disebut kekebalan pasif. Antibodi tersebut didapatkan dari ibunya saat bayi masih di dalam kandungan. Akan tetapi, kekebalan ini hanya dapat bertahan beberapa minggu atau bulan saja. Setelah itu, bayi akan menjadi rentan terhadap berbagai jenis penyakit. Tujuan umum imunisasi, menurut Permenkes RI nomor 12 tahun 2017, tujuan umumnya yaitu turunnya angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Selanjutnya, tujuan khusus imunisasi. Yang pertama, tercapainya cakupan imunisasi dasar lengkap atau ideal pada bayi sesuai target RPJMN. Yang kedua, tercapainya
UCI dengan presentasi minimal 80% bayi yang mendapat IDL di suatu desa atau kelurahan. Yang ketiga, tercapainya target imunisasi lanjutan pada anak umur di bawah 2 tahun dan pada anak usia sekolah dasar serta wanita usia subur. Yang keempat, tercapainya reduksi, eliminasi, dan eradikasi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yang kelima, tercapainya perlindungan optimal kepada masyarakat yang akan berpergian ke daerah endemis penyakit tertentu. Yang keenam, terselenggaranya pemberian imunisasi yang aman serta pengelolaan limbah medis. Nah, apakah manfaat dari imunisasi ini? Yang pertama yaitu melindungi anak dari risiko kematian. Yang kedua, efektif mencegah penyakit. Yang ketiga, vaksin melindungi orang lain. Bagaimana bisa melindungi orang lain? Hal ini disebut juga dengan herd immunity atau kekebalan kelompok. Ketika vaksin tidak hanya melindungi orang yang diimunisasi, tetapi juga memiliki manfaat untuk anak yang tidak diberikan vaksin. Ketika banyak anak mendapatkan perlindungan vaksin, mereka akan membantu melindungi sebagian anak yang kekurangan sistem kekebalan tubuh dengan mengurangi penyebaran penyakit. Semakin banyak anak yang mendapatkan vaksin, semakin sedikit penyebaran penyakit. Dengan begitu, mereka yang tidak mendapatkan imunisasi dapat ikut terlindungi. Berdasarkan jenis penyelenggaraannya, imunisasi dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu imunisasi program. Imunisasi program adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi program terdiri atas imunisasi rutin, yaitu dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Imunisasi rutin terdiri atas imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Yang kedua, imunisasi tambahan, yaitu jenis imunisasi tertentu yang diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai dengan kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu. Dan imunisasi khusus, yaitu untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu. Contohnya pada persiapan keberangkatan calon jemaah haji atau umroh, persiapan perjalanan menuju atau dari negara endemis penyakit tertentu, dan kondisi kejadian luar biasa atau wabah penyakit tertentu. Imunisasi program harus diberikan sesuai dengan jenis vaksin, jadwal, atau waktu pemberian yang ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan imunisasi. Nah, yang kedua, imunisasi pilihan. Merupakan imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit menular tertentu. Imunisasi pilihan adalah imunisasi lain yang tidak termasuk dalam imunisasi wajib. Namun, penting diberikan pada bayi, anak, dan dewasa di Indonesia mengingat beban penyakit dari masing-masing penyakit. Nah, selanjutnya imunisasi dasar lengkap pada bayi. Yang pertama, hepatitis B bayi baru lahir, yaitu imunisasi yang diberikan untuk menimbulkan kekebalan aktif terhadap penyakit hepatitis B, yaitu penyakit infeksi yang dapat merusak hati. Yang kedua, Bacillus Calmette-Guerin atau BCG, yang bertujuan untuk menimbulkan kekebalan aktif terhadap penyakit tuberkulosis atau TBC pada anak. Vaksinasi BCG tidak mencegah infeksi tuberkulosis, tetapi mengurangi risiko terjadinya tuberkulosis berat seperti meningitis TB dan tuberkulosis miliar. Yang ketiga, diphtheria pertussis tetanus hepatitis B atau DPTHB atau diphtheria pertussis tetanus hepatitis B Haemophilus influenza type B atau DPTHB HIB merupakan suspend homogen yang berisi difteri murni, toksoid tetanus, bakteri pertussis inaktif, antigen permukaan hepatitis B atau HBsAg murni yang tidak infeksius, dan komponen HIB sebagai vaksin bakteri subunit berupa kapsul polisakarida. Haemophilus influenza type B atau HIB tidak infeksius yang dikonjugasikan kepada protein toksoid tetanus. Yang keempat yaitu polio. Imunisasi polio merupakan imunisasi yang bertujuan mencegah penyakit poliomyelitis. Pemberian imunisasi polio tidak boleh dilakukan pada orang yang menderita defisiensi imunitas. Yang kelima yaitu campak. Imunisasi campak ditujukan untuk memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit campak. Efek samping yang timbul dari imunisasi campak seperti demam lebih dari 39,5 derajat Celcius, demam yang mulai dijumpai pada hari kelima atau 6 sesudah imunisasi dan berlangsung selama 5 hari. Ruam dapat dijumpai pada 5% resipian timbul pada hari ke-7 atau 10 sesudah imunisasi dan berlangsung selama 2-4 hari.
siapakah sasaran dari imunisasi? Yang pertama yaitu pada bayi yang berumur 0-9 bulan. Yang kedua pada anak balita umur 18-24 bulan. Yang ketiga anak sekolah dasar atau SD dari kelas 1-3. Dan wanita usia subur usia 15-39 tahun baik yang hamil maupun tidak hamil untuk mendapatkan imunisasi TT atau tetanus. Dengan catatan, status TT1 dan TT2 dicapai saat imunisasi dasar saat bayi. Status TT3 dicapai pada saat balita atau pada saat anak kelas 1. TTT4 dan TTT5 dapat dicapai pada saat anak kelas 2 dan 3 SD. Calon pengantin atau saat kehamilan. Oleh karena itu, setiap wanita usia subur harus dilakukan screening status TT-nya. Apabila sudah lengkap, imunisasi TT tidak perlu diberikan lagi. Nah, kapankah jadwal imunisasi? Jadwal imunisasi anak rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2020 yaitu yang pertama vaksin hepatitis B atau HB0. Diberikan kepada bayi segera setelah lahir sebelum berumur 24 jam. Didahului penyuntikan vitamin K1 minimal 30 menit sebelumnya. Yang kedua, vaksin polio 0. Diberikan segera setelah lahir. Apabila lahir di fasilitas kesehatan, diberikan BOPV 0 saat bayi pulang atau pada kunjungan pertama. Selanjutnya, berikan BOPV atau PV bersama DTWP atau DTAP. Vaksin IPV minimal diberikan 2 kali sebelum berusia 1 tahun bersama DTWP atau DTAP. Yang ketiga, vaksin BCG diberikan segera setelah lahir atau segera mungkin sebelum bayi berumur 1 bulan. Selanjutnya, vaksin DPT diberikan mulai umur 6 minggu berupa vaksin DTWP atau DTAP. Vaksin DTAP diberikan pada umur 2, 3, atau 4 bulan atau 2, 4, atau 6 bulan. Booster pertama diberikan pada umur 18 bulan. Booster berikutnya diberikan pada umur 5-7 tahun atau pada program BIAS kelas 1. Umur 7 tahun atau lebih menggunakan vaksin TD atau TDAP. Booster selanjutnya pada umur 10-18 tahun atau pada program BIAS kelas 5. Booster TD diberikan setiap 10 tahun. Nah, selanjutnya vaksin pneumokokus atau PCV. PCV diberikan pada umur 2, 4, dan 6 bulan dengan booster pada umur 12-15 bulan. Selanjutnya vaksin rotavirus monovalen diberikan 2 kali. Dosis pertama mulai umur 6 minggu, dosis kedua dengan internal minimal 4 minggu harus selesai pada umur 24 minggu. Vaksin rotavirus pentavalen diberikan 3 kali. Dosis pertama 6-12 minggu, dosis kedua dan ketiga dengan interval 4-10 minggu harus selesai pada umur 32 minggu. Vaksin influenza diberikan mulai umur 6 bulan, diulang setiap tahun. Selanjutnya vaksin MR atau MMR. Vaksin MR atau MMR pada umur 9 bulan berikan vaksin MR. Umur 18 bulan berikan MR atau MMR. Umur 5-7 tahun berikan MR atau dalam program BIAS kelas 1 atau MMR. Selanjutnya vaksin Japanese encephalitis atau JE diberikan mulai umur 9 bulan di daerah endemis atau yang akan berpergian ke daerah endemis. Untuk perlindungan jangka panjang dapat berikan booster 1-2 tahun kemudian. Vaksin varicella diberikan mulai umur 12-18 bulan. Pada umur 1-12 tahun diberikan 2 dosis dengan interval 6 minggu sampai 3 bulan. Umur 13 tahun atau lebih dengan interval 4-6 minggu. Vaksin hepatitis A diberikan 2 dosis mulai umur 1 tahun, dosis kedua diberikan 6 bulan sampai 12 bulan kemudian. Vaksin tifoid polisakarida yaitu diberikan mulai umur 2 tahun dan diulang setiap 3 tahun. Vaksin human papillomavirus atau HPV diberikan pada anak perempuan umur 9-14 tahun 2 kali dengan jarak 6-15 bulan atau pada program BIAS kelas 5 dan 6. Vaksin dengue diberikan pada anak umur 9-16 tahun 3 kali dengan interval 6 bulan. Nah, selanjutnya itu di mana sajakah kita bisa mendapat imunisasi? Yang pertama di posyandu. Ada di setiap pemukiman, tidak dipungut biaya, menyediakan jenis imunisasi utama seperti hepatitis B, BCG, polio, DPT, HIV, dan campak. Yang kedua di puskesmas, karena bisa diberikan kapan saja dan biayanya lebih terjangkau. Tidak seperti posyandu yang imunisasinya dilakukan pada waktu tertentu. Puskesmas pada dasarnya dilarang menarik biaya dari pasien untuk pelayanan imunisasi.
Kalaupun ada, biasanya hanya berupa biaya administrasi yang jumlahnya tidak besar. Selebihnya, biaya imunisasi dan pelayanan imunisasi bisa didapatkan secara gratis. Selanjutnya di dokter atau bidan, karena imunisasi yang lengkap dan ada kombinasi imunisasi, yaitu penggabungan dua jenis imunisasi atau lebih ke dalam satu imunisasi. Sebagai contoh, imunisasi DPT HIV yang seharusnya dilakukan dalam 2 kali suntikan. Dokter atau bidan bisa memberikan kombinasi imunisasi tersebut hanya dalam 1 suntikan. Nah, mengapa imunisasi itu penting? Imunisasi menjadi penting bagi semua orang, terutama untuk anak. Pemberian vaksin bahkan dapat mencegah 2-3 juta kematian tiap tahun. Oleh karena itu, setiap orang tua wajib memberikan vaksin imunisasi. Sebab hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013. Nah, apa saja alasannya? Yang pertama, imunisasi adalah hak anak. Imunisasi diberikan pada anak salah satunya untuk memenuhi konvensi hak anak yang diberikan PBB sejak 2 September 1990. Konvensi hak anak ini meliputi hak untuk keberlangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Jadi, pemerintah dan orang tua berkewajiban untuk mengupayakan kesehatan terbaik untuk tumbuh kembang anak. Dengan memberikan imunisasi pada anak, berarti orang tua sudah memenuhi hak anak. Yang kedua, dampak penyakit infeksi lebih berbahaya dari dampak imunisasi. Maksudnya adalah penyakit-penyakit yang terjadi dari infeksi umumnya mempunyai dampak berat dan berbahaya yang bisa ditimbulkan, misalnya kecacatan atau bahkan kematian. Dampak berbahaya ini bisa dicegah dengan memberikan imunisasi pada anak. Dampak pemberian imunisasi biasanya hanya demam, tidak akan berbahaya dibandingkan terkena penyakitnya. Yang ketiga, anak yang telah mendapatkan imunisasi secara lengkap maka tidak akan menularkan penyakit ke lingkungan sekitarnya. Artinya, imunisasi tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, namun juga bermanfaat untuk mencegah penyebaran penyakit pada orang lain. Yang keempat, perlu imunisasi booster. Artinya, yaitu beberapa jenis vaksin perlu dilakukan pemberian ulang setelah anak berumur 1 tahun atau booster untuk mempertahankan kadar antibodi dalam jangka waktu yang lama. Nah, yang terakhir, besarnya manfaat imunisasi. Selanjutnya, bagaimanakah vaksin imunisasi bekerja membentuk sistem kekebalan tubuh? Nah, begini caranya. Vaksin itu adalah suatu bahan atau produk yang menghasilkan sistem imun terhadap berbagai penyakit. Di dalam vaksin terdapat produk biologi, bagian dari virus atau bakteri yang sudah dilemahkan. Nah, mikroba yang terkandung dalam vaksin akan berperan sebagai zat antigen. Zat ini akan merangsang sistem imun tubuh agar menghasilkan antibodi yang bisa melawan suatu penyakit. Jika terpapar oleh virus, tubuh bisa segera memproduksi limfosit atau antibodi yang diproduksi imun tubuh. Antibodi tersebut kemudian akan menyerang virus tersebut. Virus akan dihancurkan atau dinetralisasi oleh antibodi. Nah, bila antigen penyakit menyerang kembali, maka akan muncul reaksi imunitas yang kuat dari tubuh. Setelah imunisasi atau vaksin, tubuh akan melakukan proses 3M, yaitu mengenali virus atau bakteri pembawa penyakit, melawan penyakit dengan memproduksi antibodi, dan mengingat penyakit dan cara melawannya. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.